Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbul arsyil azim, rabbul kuffar wa rabbul masakin. Rabbi rabbuna wa rabbukum fa'buduhu hadzal siratal mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu wa shadaqa rasul karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah kaum takwa asdan rahimahumullah, dan siapapun teman-teman yang mendengarkan siaran ini, lihat siaran ini, mari kita lanjutkan lagi. Kita sudah sampaikan 2 hari yang lalu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala pada kaum Quraisy pada saat itu ketika melewati puing-puing reruntuhan umat-umat yang dibinasakan. Ada kaum Ad, kaum Tsamud, kaumnya Nabi Lut. Mestinya itu menjadi petunjuk, menjadi pemberi hidayah bagi orang yang melewatinya. Tapi kenyataannya mereka tidak mendapatkan itu semua. Mari kita lanjutkan lagi di ayat yang ke-27 surat As-Sajdah, ayat yang ke-27. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarau anna nasuqul ma'a ilal ardil juruzi wa nukhriju bihi zar'a ta'kulu minhu an'amuhum wa anfusuhum afala yubsirun. Mengapa mereka tidak memperhatikan? Sesungguhnya kamilah Allah yang menghalau, menggiring air, maksudnya awan yang ada di yang mempunyai air, menggiring air ke bumi yang tandus. Lalu kami tumbuhkan, kami keluarkan darinya tanam-tanaman zar'a, yang dengannya dia bisa makan, begitupun hewan-hewan. Mengapa mereka tidak melihat dan memperhatikan? Ayat ini berbeda dengan ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya adalah ayat tentang kehancuran, kematian, kerusakan, kelayuan hidup. Bahwa ada orang-orang yang dihancurkan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang memang layak untuk dimusnahkan. Sementara ayat ini mengingatkan kembali bagaimana Allah memulai kehidupan. Ada rasa hati di mana senang terdapat jika ada kehidupan baru. Karena fitrah manusia lebih cenderung kalau ada kelahiran orang senang, sementara kematian orang sedih. Nah, ini bahwa itu semua adalah Allah yang punya kehendak, Allah yang mengatur. Kalau sebelumnya kan diceritakan itu kehancuran-kehancurannya manusia. Sementara di ayat ini diingatkan tentang bagaimana Allah menghidupkan bumi yang tandus. Awalam yarau anna nasuqul ma.
Tidakkah mereka memperhatikan bagaimana Allah menggiring air? Maksudnya adalah awan yang mengandung air. Bahasa lainnya, siapa tuh coba ya, yang mengirimkan awan yang pekat yang mengandung air ya, yang siap untuk menjadi hujan ke sana ke sini? Siapa? Ini diingatkan nih sama Allah. Ya. Karena angin adalah salah satu alat ya, di bumi yang dikendalikan oleh Allah. Ya. Angin bisa menjadi pengendali air, juga bisa mengendalikan tanam-tanaman, terutama tanaman yang tidak berbunga indah ya, seperti padi, jagung dan sebagainya. Jadi dikawinkan ya lewat perantaraan angin. Dan angin juga yang menggiring awan ke kemana saja ya. Kalau kita lihat di sini disebutkan ilal ardil juruzi, kepada bumi, kepada tanah yang tandus. Tanah tandus, ada awan di atasnya yang siap menurunkan hujan. Nah, terbayang oleh kita. Artinya tanah tandus adalah tanah yang tidak ada tanam-tanaman di sana. Mungkin ada sangat sedikit ya. Tanah yang gersang, kalau di kita itu ngebayangin mana tanah kayak gitu. Yang bisa terbayang itu ini, bekas tambang kapur tuh di Ciampea. Ya, di Gunung Kapur Ciampea. Coba kita perhatikan bekas tambang kapur tuh. Ya. Kering kerontang, panas. Ya. Kalau kita pernah naik ke atas tuh, ya, ketika musim kemarau, musim panas tuh, itu berat untuk menemukan sulit tanaman tumbuh di atasnya. Ya. Karena batu roti itu. Bahkan banyak yang kering ya. Kalau di Indonesia ngebayanginnya begitulah. Kalau di Timur Tengah mungkin, atau Australia yang ada padang pasirnya, gurun Gobi ataupun gurun Sahara. Ya. Itu sulit menemukan tanaman. Ya. Tetapi di sini Allah gambarkan bagaimana Allah menghidupkan sesuatu yang mati. Ya. Supaya kita juga dapat rasa betapa indah, betapa nikmat ketika kehidupan itu muncul. Ya. Dan betapa rusak hati kita, betapa lemah diri kita ketika ada kematian, kehancuran. Awalam yarau anna nasuqul ma'a ilal ardil juruzi. Ya. Dihalau, digiring menuju tempat yang tandus. Allah tuh yang menggiringnya. Fanukhriju bihi zar'a, lalu kami keluarkan darinya atau kami tumbuhkan darinya tanam-tanaman zar'a. Ya. Sekarang kita membayangkan bagaimana tanah yang kering, kerontang, panas ya. Lalu datang hujan di sini. Hujan yang lebat, hujan yang membuat tadinya benih di sana tak bisa bergerak apapun, lalu menyedot air, lalu merekah dia, mulai menimbulkan kehidupan. Benih-benih awal tuh benih-benih rumput ya, jenis-jenis rumput, entah rumput ya tertentu lah. Dari benih-benih kehidupan itu, benih-benih yang bisa hidup, disiram oleh air, merekah dia, robek kulit arinya depan luarnya, tumbuh mulai, akar turun ke bawah,
benihnya, bijinya mulai naik ke atas tanah. Manusia merasa nyaman kalau melihat kayak gitu, senang. Jadi ada rasa, enak bener. Fanukhriju bihi zar'a, lalu kami tumbuhkan, kami keluarkan daripadanya tanam-tanaman, macam-macam tanaman. Kalau sudah banyak tanaman di situ, udah banyak yang datang. Ya. Ada hewan pemakan tanaman, ada belalang, jangkrik, bekicot ya. Kemudian wereng lah, kutu-kutu ya. Ketika sudah mulai banyak itu tanam-tanaman, banyak serangga-serangga, ada hewan yang lebih besar lagi ada. Itu juga nggak ngerti dari mana. Ya. Ada kodok di sana, kadal di sana yang memakan hewan-hewannya. Ya. Ya. Bahkan ada burung-burung mungkin datang ke situ, ada ulat, ada belalang, dia hidup tanah itu. Ya. Ta'kulu minhu an'amuhum wa anfusuhum. Dengannya, dengan tanam-tanaman yang tumbuh ini, ya, hewan-hewan mereka mendapat makanan. Begitupun dia, begitupun manusia dapat makanan. Hewan-hewan pun senang, apalagi melihat rumput yang hijau ya. Ada kambing, onta, kuda, sapi, kerbau. Ya. Banyak yang kadang-kadang tanaman itu ada yang kita nggak tumbuhkan, numbuh dan bisa dimakan kita. Kita tidak sengaja itu menaruh benih di situ tuh. Apa itu? Kalau di rumah saya ada namanya bayam liar. Bayam liar tuh tahu-tahu tumbuh gitu aja. Ya. Bayam liar apa ya bahasa Latinnya? Dia bisa gede-gede nih, apa namanya? Daunnya tuh bisa besar-besar, kadang dipakai buat bikin keripik bayam. Itu nggak kita tumbuhin tuh, ada aja. Ya. Kadang cecenet juga ada. Ya. Ciplukan kalau bahasa Indonesia cecenet, ciplukan atau ada juga. Ya. Kalau rumput nggak bisa kehitung udah tuh, jenisnya macam-macam. Ya. Tumbuh tuh, dimakan oleh hewan, dimakan oleh kita. Ya. Kalau padi itu kita diamkan, habis apa? Habis dipotong, dipanen, kita diamkan aja tuh sawah, itu numbuh. Apa yang numbuh? Sisa-sisa padi itu. Ya selain rumput, sisa-sisa padi pun numbuh itu. Ya. Ada proses regenerasi namanya, proses pengembalian hidupnya lagi, tapi dalam kehidupan yang berbeda, mungkin anak-anaknya. Pisang pun gitu. Ketika pisang mati yang satu udah dipotong sama kita, dia mulai menimbulkan anak-anaknya kembali. Tapi kuncinya memang air di situ. Ya. Dan air itu digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah salah satunya yang disebutkan di sini adalah lewat awan. Ya. Air juga digerakkan lewat apa? Gravitasi bumi, gaya tarik bumi, sehingga dia turun ke bawah ketika dia nyampe di pegunungan gitu ya. Ya. Turun tuh air ya. Lalu mengalir menjadi sungai-sungai. Sungai-sungai menjadi diambillah untuk irigasi primer, sekunder, tersier sampai ke depan. Kalau depan gang kita itu kan irigasi tersier mungkin. Irigasi yang ketiga. Irigasi yang pertama itu mungkin masih di sana di Sungai Cihideng ya.
primer, lalu menjadi sekunder, dari sekunder terus bergeser lagi ke sini sampai terus. Jadi unsur utamanya dari bergeraknya bumi ini adalah air. Bergeraknya kehidupan di bumi adalah afala yubsirun, mengapa mereka tidak melihat? Ya. Melihat dalam arti memperhatikan. Kalau tadi sebelumnya, ya. Sebelumnya, ayat sebelumnya adalah kata-katanya bukan afala yubsirun, tetapi afala yasma'un, mereka tidak mendengar. Kenapa mereka tidak mendengar? Karena hubungannya ketika dia melampaui puing-puing itu, puing-puing reruntuhan bangunan yang dihancurkan oleh Allah, kan itu kan banyak cerita-cerita tentang itu, makanya afala yasma'un. Ya, supaya dia memperhatikan cerita itu dan melihat langsung, wah ini orang-orang yang dihancurkan. Karena cerita-cerita itu turun-temurun itu diingatkan orang. Ya, ada yang dihancurkan lewat angin yang sangat dingin, ada yang dengan suara, ada dengan hujan batu, ya. Ada yang diangkat bawahnya menjadi ke atas. Ya, rumahnya menjadi dibuat di atas, ditumpahin. Dan itu terdengar mungkin di negeri-negeri sekelilingnya ya. Bahkan mereka mungkin ketika lewat itu udah begitu suasana mengerikan. Dan itu diceritakan. Ya, mungkin turun temurun sampai juga ke zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zaman Quraisy pada saat itu ya, suku Quraisy. Nah kalau itu mendengar ya, afala yasmaun. Sementara ini afala yubsirun, mengapa mereka tidak melihat? Karena itu datang setiap hari. Ya, tidak melihat, tidak memperhatikan bagaimana awan digerakkan ya, oleh angin sampai ke tanah yang tandus. Ya. Lalu tanah yang tandus mengeluarkan air lagi, mengeluarkan tanam-tanaman. Betapa indah ketika tanaman itu keluar. Karena kita sudah sering ngelihat, kita jadi jumut, jadi beku, tidak merasakan ada denyut kehidupan di tanah yang bergerak setelah tandus itu. Mestinya ketika hujan, setelah hujan ya, kemudian tanahnya jadi perekah dan sebagainya, itu kita ingat ada kehidupan yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kita sering lihat, mata kita sering lihat, kita lupa ada yang mengatur itu. Sehingga jadi beku lah pemikiran kita. Beku lewat diri sendiri, beku lewat adat. Kan kadang-kadang itu ada adat-adat yang gak benar, tradisi yang tidak benar ya. Bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini mengingatkan kita, kalau ada kematian, kehancuran, itu pun ada kehidupan. Kehidupan yang menguatkan kita bahwa kita itu ada yang ngatur. Makanya mau diatur, jangan tidak mau diatur. Kita ada yang memperhatikan, kita ada yang mengarahkan, menyiapkan kehidupan ini. Ya. Ada yang memperhatikan, menyiapkan, mengarahkan. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak mau ikut aturan Allah, pergilah dari bumi ini. Ya. Pergilah dari bumi kemanapun Anda berada. Tetap ada Allah di situ. Walaupun saya ke bulan nih Pak, sama juga kan bulan nggak bisa. Bulan itu luar biasa ya, selalu punya jarak yang bisa aman sehingga bumi tetap aman. Nggak pernah geser gitu sampai mendekati 10 km gitu dari bumi, udah nggak kebayang. Kalau bulan itu 10 km dari bumi mengerikan sekali. Dia tetap ada aturan-aturan
sehingga bulan itu dapat menjadi manfaat juga pada kita, menghitung waktu ya. Kemudian ada hubungannya dengan gaya tarik dia sehingga air laut menjadi pasang ya. Ketika air laut menjadi pasang ya, ikan, udang, hewan-hewan itu bertelur ke daerah-daerah pasang surut ya, bakau dan sebagainya, menyiapkan makanan buat manusia ya. Jadi bulan saja itu udah ada aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitupun susunan bintang. Ya. Kalau di zaman dahulu bintang dijadikan penunjuk ya, arah mata angin. Ketika malam hari nggak ada kompas pada saat itu. Ya. Jadi ada aturan-aturan dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang ingat bahwa kita ada aturan Allah. Pakai aturan Allah, ikuti aturan Allah. Kalau kita mau selamat, kecuali kita mau sengsara. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.